Bab 146. Kaisar Harry Liu tampak gelisah, tatapannya penuh harap pada Kana Liu. Kaisar, kamu tenanglah. Kana Liu akan melindungi dan membalaskan semua dendam keluarga Liu, ucap salah seorang pendekar rahasia lainnya. Ya, baiklah, jawab Kaisar Harry Liu mencoba untuk tenang. Namun, tiba-tiba terdengar suara gendang besar dibunyikan oleh pasukan Istana Langit. Suaranya kencang menandakan ada serangan musuh. Mereka sudah tiba, Kana Liu merasakan beberapa kekuatan besar mengarah ke istana, namun ia mengernyitkan dahinya saat merasakan aura dua pendekar surgawi lainnya. Tulang surgawi, ucapnya lagi dengan sedikit ekspresi rumit di wajahnya. Mendengar perkataan dari Kana Liu, dua orang pendekar pelindung keluarga Liu lainnya pun tertegun dalam diam. Mereka berdua tahu apa itu artinya tulang surgawi, kemampuan legendaris yang hanya dimiliki oleh Kaisar Safi Wang di masa itu. Ada apakah? Tanya Jun Liu. Pemilik tulang surgawi telah muncul. Ini pertanda buruk, kita akan kesulitan untuk melawannya. Kerugiannya juga akan lebih besar, Kana Liu berkata dengan serius. Biarkan aku mencobanya, seharusnya dia belum berkembang terlalu jauh, Jun Liu berujar. Pada saat ini, terdengar langkah kaki. Seseorang masuk ke aula pertemuan dengan langkah cepat. Ia adalah pria dengan menggunakan pakaian perang lengkap. Lapor Yang Mulia Kaisar, gerombolan orang-orang dari gerbang naga sudah tiba. Seorang pemuda tampak memimpin, di belakangnya ribuan orang dengan senjata dan semangat tinggi berada tidak jauh dari gerbang istana, ucap seorang komandan prajurit yang datang melapor. Baguslah, ternyata dia beneran datang dan tiba lebih awal. Aku tidak perlu repot-repot ke Qiancheng dan membunuh mereka semua dengan cepat, ucap seorang pendekar rahasia keluarga Liu yang bernama Jiren Liu. Dia berada di peringkat nomor 3 pendekar surgawi, berada di bawah Jun Liu dan juga Kana Liu. Ia memiliki emosi yang lebih tidak terkendali dibandingkan dengan kedua saudaranya yang masih berhati-hati dengan serbuan pendekar gerbang naga. Setelah mendengar perkataan dari komandan pasukan tersebut, Kaisar Harry Liu pun memimpin ketiga pendekar pelindung untuk berjalan keluar. Di belakangnya, seluruh pejabat istana kekaisaran juga turut mengikuti. Mereka saling pandang dengan perasaan yang rumit. Mereka putus asa dan ingin menyelamatkan diri, tetapi mereka harus mengikuti Kaisar Harry Liu. Pintu gerbang masuk Istana Langit pun dibuka lebar-lebar, bukan untuk membiarkan masuknya orang-orang gerbang naga tetapi untuk membuat jalan Kaisar Harry Liu dan juga para penghuni istana untuk melakukan perang terbuka. Liman Setiawan pun dapat melihat Kaisar Langit Harry Liu dan 3 orang pendekar pelindung lainnya berjalan ke arahnya. Ada tatapan tajam di antara mereka semua saat saling berpandangan. Senior, Kaisar Harry Liu ingin mengerahkan pasukan dan melakukan perang terbuka. Biar aku yang membunuhnya, Jiren Liu berkata untuk menghentikan rencana Kaisar Langit. Jiren Liu sangat membenci Liman Setiawan, jadi ia sangat ingin sekali membunuhnya di depan semua orang dan membuktikan jika keluarga Liu bukanlah orang yang bisa ditindas. Jiren Liu tidak percaya dengan kata-kata orang yang menyanjung kekuatan Liman Setiawan. Ia ingin membuktikan sendiri jika kekuatan Liman Setiawan tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya yang merupakan pemegang kekuatan pendekar surgawi nomor urut 3. Liman Setiawan mengabaikan keberadaan Jiren Liu dan kedua pendekar surgawi lainnya. Tatapannya serius ke arah Kaisar Harry Liu yang merupakan musuh abadinya tersebut. Di ujung gerbang, Liman Setiawan juga merasakan kehadiran dua orang lainnya yang tidak lain adalah Julian Tang dan juga Patriark Sekte Lembah Hijau. Namun Liman Setiawan juga tidak menghiraukan keberadaan mereka. Bagaimana rasanya jika orang yang sebelumnya kau berikan perintah kematian tetapi masih bisa berdiri di depanmu dengan gagah? Liman Setiawan berkata sambil mencibir, ia tidak menahan ungkapan hatinya sama sekali. Ketika tatapan mata Liman Setiawan jatuh pada Kaisar Harry Liu, dalam pandangan bola matanya memancarkan hawa yang dingin dan menusuk. Kaisar Harry Liu dapat merasakan tatapan Liman Setiawan dengan gemetar menahan takut. Ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membalas ucapan pemuda yang bisa ia pastikan sebagai Liman Setiawan itu. Ia terlalu takut menerima kenyataan meski di belakangnya berdiri 3 orang pendekar surgawi pelindung kekaisaran yang ia pimpin. Saat ini Kaisar Harry Liu hanya merasakan aura dingin, aura seperti orang mati yang terus menjalari tubuhnya dengan kuat, melemparnya ke jurang kematian yang sangat dalam. Melihat Kaisar Harry Liu hanya diam saja, membuat Jiren Liu sangat marah. Kamu Liman Setiawan, kamu berbicara begitu berani, apakah kamu pikir bisa seenaknya melakukan perbuatan sesuka hatimu? Ucap Jiren Liu sambil meraih pedangnya, ada gejolak ki yang luar biasa di sekujur tubuhnya.
Jiren Liu juga memiliki semangat bertempur yang langsung membumbung tinggi ke langit. Dia menjilat bibirnya dengan ekspresi wajah penuh kebanggaan sambil memegang pedangnya. Pedangnya merupakan senjata spiritual kelas tinggi, jadi ia memiliki kualifikasi kesombongan untuk bisa membunuh Liman Setiawan dalam waktu singkat saja. Liman Setiawan tidak mendengarkan perkataan dari salah satu pria sepuh, perhatiannya masih tertuju pada Kaisar Harry Liu untuk segera ia habisi. Dasar bocah sombong, kamu benar-benar mencari mati. Jiren Liu berkata dengan nada marah, kemudian ia bergerak cepat menyerang Liman Setiawan. Gerakannya memang sangat cepat, meski menyisakan jarak sekitar 100 meter namun gerakannya yang menyerupai angin topan membuat pedang di tangannya menembus udara dan merobeknya seringan suara kertas. Pedang di tangan Jiren Liu bergetar seiring pergerakan pergelangan tangannya. Itu adalah salah satu jurus pedang dari keluarga Liu yang terkenal, jurus pedang pembelah angin. Jurus ini sangat unik dan cukup menguras energi ki dalam setiap tebasannya, jadi Jiren Liu benar-benar memperhitungkan Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. Pada detik berikutnya pedang di tangan Jiren Liu bersinar terang, mengandung kekuatan sekali serang yang sangat mengerikan. Melihat kejadian ini pupil mata Ferdi Wang dan kedua orang seniornya membulat lebar, kekuatan menakutkan membuat mereka cemas terhadap Liman Setiawan yang masih terlihat cuek. Apakah anak itu memang sedikit bodoh? Gumam Wang Lai selaku pendekar terkuat keluarga Wang. Apakah ia tetap akan diam saja? Gumam pendekar keluarga Wang lainnya. Sementara Xie Sifa dan juga kedua wanita Liman Setiawan yang ikut serta berubah cemas, mereka bertiga tidak habis pikir bagaimana bisa Liman Setiawan mengabaikan serangan mematikan yang datang kepadanya itu. Di saat berikutnya, sabetan pedang Jiren Liu menebas tanpa bisa dihentikan lagi. Liman Setiawan pun benar-benar tidak bergerak sama sekali untuk melakukan serangan balik atau sekedar menghindar. Pedang itu pun berhenti tepat di dada Liman Setiawan tanpa kesulitan apapun, membuat seluruh anggota gerbang naga tercengang secara bersamaan. Bab 147. Menyaksikan hal tersebut Kaisar Harry Liu sedikit ragu jika Liman Setiawan memang benar hebat, dalam hatinya ia mulai merasa senang dan bersemangat kembali. Aku pikir ia betul-betul hebat, namun di bawah tekanan senior Jiren Liu kemampuannya masih jauh berada di bawahnya, Kaisar Harry Liu bergumam. Tetapi pada saat ini, Jiren Liu seperti merasakan sesuatu yang tidak beres. Pupil matanya membelalak menahan keterkejutan, pada saat yang sama ekspresi wajahnya pun berubah pucat. Bagaimana mungkin? Jiren Liu tersentak kaget. Pedang yang mendarat di dada Liman Setiawan tersebut tidak bereaksi apapun, bahkan dengan segenap kekuatan yang ia keluarkan tidak membuat perubahan meski itu hanya sebuah koyakan pada pakaian lawannya. Sejujurnya Liman Setiawan sedikit mencibir, baginya Jiren Liu hanyalah gangguan kecil yang tidak layak baginya. Ia tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi lawannya, dengan kekuatan barunya sekarang Liman Setiawan dapat merasakan perbedaan besar seperti bumi dan langit. Meski Jiren Liu merupakan seorang pendekar surgawi, hal itu hanya cukup untuk menguji kekuatan fisiknya yang sudah berada di tahap tulang surgawi. Apakah hanya seperti ini kemampuanmu? Ucap Liman Setiawan sambil mengerutkan keningnya, ia menoleh ke arah Jiren Liu dengan tatapan menusuk. Kemudian Liman Setiawan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang yang saat ini bersentuhan dengan dadanya. Dengan santainya ia menarik pedang tersebut hingga semua orang bisa melihat pergerakan Liman Setiawan yang tampak sangat lambat itu. Namun bagi Jiren Liu, gerakan tangan Liman Setiawan seperti tang menjepit paku. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan pergelangan tangannya sendiri, namun kekuatan Liman Setiawan bukanlah sesuatu yang mudah untuk ia hadapi saat ini. Lepaskan! Jiren Liu meraung keras, pergelangan tangannya mulai merasakan sensasi terkilir yang luar biasa. Detik berikutnya ia terhempas ke tanah dan pedang di tangannya pun terlepas. Pedang spiritualnya kini sudah berpindah ke tangan Liman Setiawan dan meninggalkan kesan tidak rela. Sementara itu Liman Setiawan tampak membuka kelima jarinya dan cahaya kebiruan pun bersinar dari telapak tangannya yang seolah melakukan gerakan meremas. Hanya dalam 2 kali gerakan membuka dan menutup, pedang spiritual milik Jiren Liu berubah menjadi bola baja yang tidak berguna serta membuangnya ke tanah begitu saja. Api abadi di tubuh Liman Setiawan sangat mengerikan. Bagi mereka yang tidak memahaminya tentu saja melihat Liman Setiawan meremas pedang pusaka dengan tangan kosong. Namun tidak bagi Kana Liu yang familiar dengan kilatan cahaya kebiruan sebelumnya, ada ekspresi keserakahan di raut wajahnya menyadari keberadaan inti api abadi di dalam tubuh Liman Setiawan. Segera,
Seluruh lingkungan menjadi hening, orang-orang menjadi tercengang dengan kemampuan fisik Liman Setiawan yang tidak mempan dengan senjata tajam, apalagi tangan kosongnya juga mampu mengubah senjata spiritual menjadi besi baja usang hanya dalam beberapa gerakan. Keadaan ini sungguh berada di luar pemahaman para kultivator alam langit lainnya. Beberapa saat kemudian, seluruh anggota gerbang naga berteriak dengan suara yang menggemuruh. Menyaksikan serangan pembuka ini mereka menjadi lebih bersemangat lagi. Mereka yang baru menyaksikan kembali kekuatan Liman Setiawan seperti terbakar semangat juangnya hingga ke titik didih yang mengerikan. Jiren Liu yang baru menyadari kekuatan Liman Setiawan berdiri diam dan membatu. Ia yang semula memiliki kepercayaan diri yang tinggi tiba-tiba merasakan putus asa yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Bisa dikatakan jika saat ini ia hanya seperti orang yang sedang menunggu kematian, tubuhnya gemetar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di depannya, tampak Liman Setiawan sudah mulai bergerak melancarkan serangan. Liman tidak ingin kehilangan anggota gerbang naga, jadi kali ini ia tidak menahan diri dari pihak musuh yang akan mengancam orang-orangnya. Namun, awas! Di saat yang sama suara seorang pendekar rahasia keluarga Liu lainnya terdengar, itu menyadarkan Jiren Liu dan membuat seluruh tubuhnya bergerak mundur untuk menghindari bahaya. Bam! Tapi di detik itu juga sebuah pukulan mengoyak udara. Tinju tersebut melesat menembus kehampaan dan mendarat di kepala Jiren Liu yang baru mundur satu langkah. Tak pelak, kepala Jiren Liu pun hancur seperti semangka pecah berhamburan. Ia yang mengira akan bisa menghindari pukulan Liman Setiawan justru terkena hantaman yang membuat tubuhnya jatuh ke tanah dengan kondisi yang mengenaskan. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi seorang pendekar surgawi nomor urut ketiga telah mati di tempat. Keadaan ini membuat mental Kaisar Liu Hong kembali berada di titik putus asa. Ia baru sadar jika kekuatan Liman Setiawan saja sudah sungguh sangat mengerikan. Kekuatan seperti itu sudah bisa untuk menguasai kehidupan di alam langit. Anggota pasukan gerbang naga yang melihat kekuatan Liman Setiawan pun kembali tertegun sejenak. Di wajah mereka ada ekspresi senyum bahagia yang menghiasi. Suara pekikan penuh semangat pun terdengar kembali memecah udara dan bergerak ke arah pasukan kekaisaran yang terlihat putus asa. Sebelumnya mereka sendiri memiliki dilema di hatinya, walau bagaimanapun kebanyakan pemimpin dari mereka adalah orang-orang yang berasal dari Akademi Walet Jingga sehingga pertempuran kali ini sudah membuat mental mereka jatuh sebelum bertempur. Sudah aku bilang untuk tidak mengabaikan kekuatan lawan, ucap Kana Liu yang menyesali tindakan saudaranya itu. Dari jarak beberapa meter ia serius memandang ke tubuh Jiren Liu yang sudah tidak bernyawa itu. Kana Liu merasa jika Liman Setiawan tidak kalah hebat darinya, bahkan jika dipaksakan bertarung pun pastinya akan banyak kekacauan yang tercipta. Melihat Liman Setiawan yang masih sangat muda itu, Kana Liu hanya menghela napas berat. Di sisi lain, para pendekar surgawi yang sebelumnya terdiam kini mulai merapat ke sisi Liman Setiawan. Xie Sifa dan ketiga ahli keluarga Wang pun berada pada posisi yang siap tempur. Mereka semua tampak serius memandang ke arah salah satu pendekar surgawi di pihak keluarga Liu yaitu pendekar nomor urut 2, Jun Liu. Sementara Kana Liu akan menjadi lawan Liman Setiawan. Sementara itu pertarungan penentu justru akan berada di pihak pendekar dewa. Tetua Rudi Fang dan Tetua Gom Gom yang memiliki ranah pendekar dewa tahap akhir akan berhadapan dengan Kaisar Harry Liu dan juga Ketua Sekte Lembah Hijau. Sementara para penjaga naga lainnya akan menjadi bagian terpenting untuk menjadi mesin pembunuh yang akan membungkam Julian Tang dan juga para pengikutnya yang lain. Setelah semuanya mengunci lawan masing-masing, Rusli Yan maju ke depan. Ia juga merupakan salah satu pemimpin gerbang naga yang memiliki kiprah penting. Dengan lantang ia lalu berteriak memimpin anggota gerbang naga yang berjumlah 5.000 orang tersebut. Segera, pertarungan besar pun pecah. Seluruh anggota gerbang naga berlarian menuju gerbang istana dan menyerbu masuk untuk berhadapan secara langsung dengan anggota pasukan istana lainnya. Bab 148. Liman Setiawan melirik Xie Sifa dan dua wanitanya yang lain yang berada di sebelahnya dan berkata, "Hati-hati dan utamakan keselamatan kalian." Setelah berkata demikian Liman Setiawan melompat ke udara, lalu diikuti oleh Xie Sifa dan yang lainnya. Mereka langsung bergegas ke arah pendekar rahasia keluarga Liu. Kana Liu dan yang lainnya menyeringai dingin, mereka lalu melompat meninggalkan tempat keberadaannya semula karena lokasi pertempuran pendekar surgawi bukan di sini tempatnya. Liman Setiawan pun mengikuti pergerakan Kana Liu dan membiarkan yang lainnya untuk saling berhadapan. Walau bagaimanapun pertempuran pendekar tingkat surgawi akan membawa dampak kerusakan yang sangat besar atau setidaknya dapat menyeret orang-orang yang berada di sekitarnya.
Melihat para pendekar utama sudah bergerak pergi, anggota pasukan gerbang naga lainnya pun mulai menerobos masuk dan melakukan serangan. Mereka yang semula berkerumun segera menyebar ke beberapa arah untuk melakukan pertempuran. Di bawah pimpinan Ruslian mereka bertempur penuh semangat dalam melumpuhkan prajurit Istana Langit. Jering, jering, bam, brak. Dalam sekejap suara hantaman benda tajam dan adu tenaga dalam pun tidak terhindarkan. Sebagai seseorang yang sudah mengikuti Liman Setiawan tentunya Ruslian tidak membuang kesempatan. Dengan kekuatannya yang berada setingkat dengan para diaken, suaranya menggema membakar semangat para anggota gerbang naga lainnya. Hari ini seperti sudah digariskan, Istana Langit akan menjadi tempat yang berdarah bagi mereka yang tidak mau mengalah dan setia kepada Kaisar Heriliu. Sementara bagi mereka yang lebih memilih meletakkan senjata, pengampunan dari orang-orang gerbang naga terbuka dengan lebar. Orang-orang yang berada di sekitar Istana Langit menyaksikan hal ini dari kejauhan. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga besar kota Huangjiang yang tidak pernah menyaksikan pertempuran seperti ini. Saat pertempuran ini pecah, mereka tidak bisa menahan ketakutan dan berharap situasi cepat kembali menjadi normal. Di sisi lain, Liman Setiawan yang kini sudah berhadapan dengan Kana Liu pun menghentikan pergerakannya. Kedua orang pendekar rahasia Liu dikelilingi oleh 5 orang pendekar surgawi lainnya, membuat pertarungan terlihat tidak imbang namun semuanya masih belum bisa ditentukan hasilnya. Hahaha, aku tidak menyangka jika kalian para pendekar tua keluarga Wang harus patuh mengikuti seorang pemuda yang baru dilahirkan kemarin sore, ujar Kana Liu sambil mencibir. Ferdi Wang memandang ke arah Kana Liu dan berkata, ya, kami memilih mengikuti menjadi pejuang daripada menjadi budak yang diperalat. Hanya orang bodoh dan picik yang berbuat demikian karena pada akhirnya darah sang pejuanglah yang mengikat takdir. Mendengar kata-kata Ferdi Wang yang begitu menohok, membuat kedua pendekar rahasia keluarga Liu mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang kami lakukan justru untuk menghindari kehidupan alam langit dari kepunahan, ujar Jun Liu dengan nada tenang. Apa yang kalian lakukan hanya sebatas menguatkan keluarga Liu kalian saja. Entah sudah berapa banyak sumber daya alam langit yang sudah kalian persembahkan untuk orang-orang yang berada di belakang kalian. Kalian juga sudah menyembunyikan dan menghapus sejarah keemasan alam langit di bawah Kaisar Safi Wang. Jika begitu bukankah kalian ini hanya keluarga pengkhianat yang menjilat kepentingan orang-orang yang merampas hak hidup para kultivator untuk lebih berkembang? Liman Setiawan berkata dengan tegas, tidak memberi muka sama sekali terhadap 2 orang pelindung keluarga Liu itu. Mendengar ucapan dari Liman Setiawan, membuat kedua orang dari keluarga Liu tersebut menelan ludah. Meski mereka belum tentu bisa menang melawan kepungan pendekar surgawi lainnya tetapi bukan berarti mereka juga takut dengan situasi seperti sekarang ini. Sambil menggertakkan giginya, Kana Liu lalu mengeluarkan pil dan langsung menelannya. Pil yang sudah ia persiapkan sebelumnya merupakan benda berharga yang ia dapatkan dari alam ketiga pemberian sekte pemburu. Pil tersebut dapat meningkatkan kekuatannya selama setengah jam dan bisa ia andalkan pada saat pertempuran hidup dan mati seperti sekarang ini. Hal tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh Jun Liu, untuk menghadapi 3 orang pendekar keluarga Wang dan juga seorang wanita muda yang tentunya adalah Xie Xifa, ia harus mengoptimalkan segala peluang yang ia miliki. Ini juga yang membuatnya yakin untuk bisa memenangkan pertarungan ini dan membunuh para pendekar surgawi lainnya. Menyaksikan hal ini, Liman Setiawan tersenyum dingin. Jelas ia juga merasakan jika pil yang diminum oleh kedua orang dari keluarga Liu tersebut tidak sederhana meski memiliki efek sementara. Selain itu, sebagai seseorang yang ahli dalam pembuatan pil, Liman Setiawan mengetahui jika pil tersebut dibuat bukan di alam langit ini. Lonjakan energi keduanya pun membuat Xie Xifa dan Ferdi Wang mengerutkan kening masing-masing. Lebih berhati-hatilah. Kalian hanya perlu bertahan sekitar setengah jam, ucap Liman Setiawan kepada orang-orangnya sambil menarik napas. Setelah berkata demikian Liman Setiawan menarik pedangnya dan bergumam di dalam hatinya, sebenarnya aku tidak tahu seberapa kuat diriku yang sekarang, setidaknya ini adalah waktu yang tepat untuk mengukur kemampuanku. Sementara itu, Xie Xifa dan ketiga pendekar pelindung keluarga Wang berdiri bersama dan bersiap menyerang Jun Liu. Secara individu keempatnya memang berada lebih lemah dari Jun Liu, namun dengan berdiri bersama tentunya hal ini akan berbeda. Namun sayangnya, Jun Liu baru saja meningkatkan kekuatannya dengan meminum pil ajaib yang bisa meningkatkan kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Hal ini tentunya membuat kemenangan di depan mata akan semakin menjauh. Berikutnya keempat pendekar surgawi dari pihak gerbang naga itu pun mengeluarkan pedang secara bersamaan.
cahaya pedang dari keempatnya pun tampak menyilaukan dengan 4 warna cahaya pedang yang berbeda. Sebagai kultivator pedang, kekuatan mereka jelas tidak bisa dianggap remeh. Melihat keempat orang datang mengeroyoknya, wajah Jun Liu terlihat mendengus dingin. Ada senyuman meremehkan yang ia pancarkan, terutama pada seorang gadis muda yang memiliki karakter unik. Detik berikutnya Jun Liu pun mengeluarkan pedangnya. Cahaya yang keluar sungguh menyilaukan, seolah dapat membungkus keempat gelombang cahaya pedang yang datang kepadanya. Bumim! Jun Liu menabrakkan cahaya pedangnya dengan kekuatan gabungan 4 pendekar surgawi lainnya. Di udara getaran gelombang yang memekakkan telinga meledak dan menyebarkan gelombang energi dengan sangat kuat. Ledakan cahaya pedang ini membuat Siva dan yang lainnya mundur. Kekuatan yang sangat dahsyat menyebabkan kerusakan yang cukup serius di sekelilingnya. Bahkan bau kehancuran yang tidak terelakkan pun hinggap di hidung mereka yang peka hingga ratusan meter. Pil apa yang ia minum? Bagaimana kekuatannya bisa mencapai di titik ini? Ucap salah seorang pendekar pelindung keluarga Wang. Ia bisa merasakan jika pertarungan terjadi antar individu, maka ia memastikan jika dirinya akan tewas dalam serangan tunggal seperti itu. Namun ia sedikit beruntung bisa selamat berkat gabungan kekuatan yang mereka padukan dalam pertukaran gerakan yang singkat. Bab 149. Di sisi lain, Kana Liu pun menarik napas dalam-dalam dan melepaskan seluruh kekuatannya. Tatapannya dingin dan dipenuhi niat membunuh yang pekat. Sepertinya aku harus membunuhmu untuk membungkam kesombonganmu, ucap Kana Liu dengan nada mencibir. Liman Setiawan juga tidak berhenti, kilatan tajam di matanya terlihat menyeramkan bersamaan dengan diayunkannya pedang ke udara. Energi ki di dalam tubuhnya berputar dengan hebat, menimbulkan serangkaian suara ledakan di tengah udara. Energi pedang yang dahsyat menyeruak menimbulkan terpaan angin kencang saat pedang tersebut bergerak ke arah Kana Liu. Elang menembus awan. Berhadapan dengan pendekar terkuat keluarga Liu, Liman Setiawan tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung mengerahkan jurus pedang andalannya yang biasa ia gunakan sebagai teknik membunuh. Kali ini, banyak beban yang ia tanggung sehingga ia tidak ingin gegabah menganggap remeh musuh yang berada di depannya tersebut. Melihat serangan pedang Liman Setiawan, ekspresi wajah Kana Liu sontak berubah. Dia yang sudah memaksimalkan kekuatannya dengan meminum pil ajaib, tidak percaya jika Liman Setiawan bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Di tengah serangan energi pedang Liman Setiawan, Kana Liu dapat merasakan aura kematian begitu dekat dengan dirinya. Sehingga saat ini ia tidak berani lengah sedikitpun dan dengan cepat energi ki di dalam tubuhnya juga beredar seperti sungai yang deras mengalir dari meridiannya. Kana Liu juga mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan kuat yang datang kepadanya itu. Bam! Energi dari dua pedang pun beradu, lalu meledak menciptakan sebuah gelombang energi yang kuat menyapu ke berbagai arah. Liman Setiawan dan Kana Liu yang berada di pusat gelombang energi itu pun tampak sedikit terguncang dan tampak bergerak mundur untuk menstabilkan kekuatan masing-masing. Terlihat Kana Liu mundur belasan langkah meninggalkan bekas pijakan kaki yang dalam di setiap langkahnya. Sementara itu Liman Setiawan hanya mundur 3 langkah untuk bisa menstabilkan kekuatannya dan terlihat pakaiannya berkibar tanpa adanya hembusan angin. Setelah berusaha menstabilkan posisinya, Kana Liu terlihat sangat serius dan memicingkan matanya ke arah Liman Setiawan dengan rasa penuh keterkejutan. Ia jelas merasakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara keduanya. Apakah dia sudah berada di tahap itu? Gumam Kana Liu dengan tatapan tidak percaya. Sebagai seorang pendekar yang sudah pernah menginjakan kakinya di alam ketiga, tentunya ia tidak asing dengan kekuatan lanjutan para pendekar surgawi. Namun melihat pemuda yang ia perkirakan belum berada di usia 30 tahun, ekspresi Kana Liu terlihat rumit. Setelah berpikir demikian, Kana Liu menarik napas dalam-dalam dan melepaskan seluruh energi ki-nya yang sudah ia padukan dengan energi vitalitas dari lonjakan pil ajaib yang ia minum barusan. Kali ini ia menyimpan pedangnya dan mengayunkan tangannya dengan cepat. Jejak telapak tangan yang berkilauan penuh energi mulai terbentuk setiap kali ia mengayunkan tangannya. Hanya dalam beberapa detik, jejak telapak tangan yang ia tinggalkan di udara tampak memadat dan membentuk telapak tangan raksasa yang menimbulkan goncangan di area pertarungan. Tekanan dari kekuatan tapak tangan raksasa tersebut begitu mengintimidasi dan terlihat menekan ke arah tubuh Liman Setiawan. Energi gravitasi seperti tertarik dan berpusat ke tubuh Liman Setiawan saat telapak tangan raksasa itu bergerak hendak menghancurkannya. Menyaksikan pihak lawan menyarungkan pedangnya kembali, Liman Setiawan pun melakukan hal yang sama.
Ia tidak menggunakan pedang spiritual dan mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghadang kekuatan telapak tangan raksasa yang tampak merobek ruang dan mendistorsi udara. Pukulan pemecah langit, tinju yang berbentuk bayangan naga dengan dibungkus api berwarna kebiruan menghantam telapak tangan raksasa tersebut. Kekuatan yang dilancarkan oleh Liman Setiawan sanggup menghancurkan jurus andalan Kana Liu dan menjadikan pecahan energi kembali terpental ke segala penjuru. Xie Sifa dan juga ketiga pendekar keluarga Wang dapat merasakan efek pertempuran yang menakutkan yang tidak jauh berada di dekat mereka. Dengan segera semua petarung pendekar surgawi tersebut membuat perisai pelapis untuk melindungi dirinya masing-masing. Pertarungan mereka pun terhenti sejenak. Jun Liu yang semula tampil dominan seorang diri tampak gelisah merasakan kekuatan Liman Setiawan yang membuat saudaranya tampak kerepotan. Melihat adegan ini, ekspresi Jun Liu terlihat jelek dan diliputi rasa ketidakpercayaan. Ia ingin segera membantu dan bergabung untuk menumpas Liman Setiawan bersama-sama. Aku harus segera menyingkirkan para pengganggu ini, ujar Jun Liu mendengus kesal melihat dirinya ditekan dari berbagai posisi. Di sisi lain, Kana Liu yang belum bisa unggul dari Liman Setiawan itu pun tampak kesal. Ia menggertakkan giginya dan merasakan kebas di sekitar telapak tangan hingga ke lengannya, bahkan kejadian barusan juga membuat pertahanan energinya bertumpu pada kedua kaki. Tampak jelas di bawah kakinya terlihat retakan yang cukup dalam menyebar ke beberapa meter jauhnya. Kurang ajar, umpat Kana Liu dengan nada menahan kekesalan. Berikutnya ia segera melompat dan berdiri dengan stabil kembali beberapa meter di depan Liman Setiawan. Ia kembali mengeluarkan pedangnya dan menyerang kembali. Jering, selanjutnya Liman Setiawan pun menarik pedangnya menyambut serangan cepat dari Kana Liu yang tampak menggila dengan meningkatkan seluruh kemampuan bertempurnya itu. Dalam kondisi putus asa, Kana Liu tampak mengganas melakukan serangkaian gerakan membunuh, di tengah suara dengungan serta gelombang besar yang tersebar di antara keduanya. Jering, jering, saat ini Liman Setiawan juga mulai terlarut dalam pertempurannya. Teknik berpedang yang ia kuasai satu persatu ia praktekkan untuk menghadapi kecepatan dan keterampilan pendekar pelindung keluarga Liu yang sudah banyak makan asam garam tersebut. Pada saat ini, baik Xie Sifa maupun Ferdi Wang menyadari jika pertarungan di antara dua pendekar surgawi terkuat itu tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sebelumnya mereka sudah tahu jika Liman Setiawan kuat, namun mereka tidak menduga jika Liman Setiawan sudah sekuat itu dan tampil mendominasi dari setiap serangan dan tangkisan yang ia lakukan. Kana Liu bertarung menggunakan metode keputusasaan, ia memanfaatkan waktu setengah jam dari pil yang ia konsumsi sebelumnya. Sementara Liman Setiawan bertarung dengan hati-hati dan waspada membaca semua pergerakan Kana Liu dengan seksama. Namun sebenarnya Liman Setiawan juga sedikit mencemaskan pertarungan Xie Sifa dengan Jun Liu yang tampaknya berjalan dengan sengit. Sepertinya sudah cukup bagiku untuk memberikan waktu kepada dirimu, ujar Liman Setiawan sambil menjilat bibirnya. Liman Setiawan tentunya tahu jika Kana Liu mati maka seluruh pertempuran ini akan berakhir, namun ia juga perlu mengukur kemampuannya untuk melihat batas yang akan ia terus kembangkan untuk menghadapi kekuatan lain yang tentunya lebih kuat lagi. Liman Setiawan segera mengaktifkan kekuatan puncaknya, sebuah kekuatan besar ia lepaskan tanpa ia tahan lagi. Jika sebelumnya ia masih menahan beberapa persen kekuatannya namun kini ia harus segera mengakhiri pertempuran dan segera membuka rahasia makam Kaisar Safi Wang yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Bab 150. Melihat kekuatan Liman Setiawan yang begitu kuat, Kana Liu tersenyum pahit dan ia merasakan benar-benar ketakutan. Sesaat ia mundur dan hendak melarikan diri sejauh mungkin untuk kembali ke alam ketiga mencari perlindungan. Kana Liu juga ingin memberitahukan kepada sekte pemburu terkait adanya rahasia alam langit yang tertinggal di Istana Kekaisaran Langit. Sebelumnya mereka para anggota keluarga Liu masih menyembunyikan berharap dapat mereka gunakan sendiri dan memimpin seluruh alam dengan rahasia yang sudah dipersiapkan oleh Kaisar Safi Wang selama ribuan tahun. Apakah kau pikir bisa melarikan diri dari tempat ini? Ucap Liman Setiawan yang menyadari pergerakan dari Kana Liu. Setelah mengatakan hal itu, kakinya bergerak dan tubuhnya bergeser dengan cepat dengan ledakan energi yang sangat kuat. Tinju pemecah langit. Liman Setiawan menarik napas dan tidak lagi berbicara sesuatu yang percuma. Ia segera melayangkan tinjunya ke arah Kana Liu. Lalu dalam waktu singkat seluruh tubuhnya tampak menghilang seperti hantu, lalu muncul kembali di hadapan Kana Liu. Kekuatan yang sangat menakutkan pun bergerak ke arah dada Kana Liu yang akan pergi meninggalkan medan pertarungan. Merasakan ancaman kematian, tubuh Kana Liu pun bersiap dan melakukan serangan tangkisan berupa jurus telapak tangan yang menjadi ciri serangan tangan kosongnya.
Energi ki yang besar pun berkumpul di telapak tangannya, dia bermaksud menghadang sekaligus melakukan serangan balik. Boom! Ledakan yang sangat keras terdengar, tanah di mana mereka berada menjadi runtuh dalam sekejap dan terdapat lubang yang dalam. Tinju pemecah langit berhasil ditahan, namun kekuatannya tidak mampu mengimbangi kekuatan Liman Setiawan yang tengah melonjak naik itu. Wajah Kana Liu terlihat panik, pupil matanya menyusut dengan cepat lalu tubuhnya terpental ke belakang dengan luka serius di sekujur tubuhnya. Asap mengepul pun keluar dari tubuhnya, napasnya menjadi sangat lemah membuat kondisinya terlihat sangat menyedihkan. Di atas permukaan tanah Liman Setiawan berdiri dengan tegak, sementara di depannya tubuh Kana Liu terbaring di tanah dengan sedikit berdenyut tidak berdaya. Ia sedang sekarat dan merasakan hawa dingin aura kematian. Beberapa detik kemudian Liman Setiawan pun menyuntikkan energi ki-nya ke dalam pedang spiritual di tangannya, dalam sekejap cahaya yang menyala-nyala meledak dari permukaan pedang. Lalu ia menebaskan pedangnya ke arah Kana Liu dengan energi pedang tiada taraf. Pada kejadian ini, seluruh lingkungan sekitar pertempuran menjadi seperti tidak bergerak. Udara terdistorsi saat cahaya pedang Liman Setiawan terlihat bergerak membelah udara menjadi bagian yang terhitung, layaknya pedang kematian. Tidak, bibir Kana Liu berkedut menahan ketakutan, ia tidak menyangka jika Liman Setiawan memiliki kekuatan sekuat ini dan sudah berada pada tingkat yang sejajar dengan kekuatan asing di alam ketiga. Dia masih terlalu muda, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kana Liu membelalakan matanya dan memelototi Liman Setiawan dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, jelas ia tidak menyangka jika pada akhirnya ia akan mati menyusul keluarga Liu lainnya. Detik itu juga energi pedang Liman Setiawan mendarat di leher Kana Liu dan tidak berhenti begitu saja, melainkan terus bergerak ke arah bawah permukaan tanah hingga membuat retakan yang mengerikan hingga radius beberapa ratus meter. Sejujurnya kau harus bisa bersyukur, mati dengan seperti ini sangat menguntungkan bagi dirimu, ujar Liman Setiawan dengan datar. Di sisi lain wajah orang-orang yang saat ini sedang melakukan pertempuran tampak terkejut dan tidak bisa berbicara apapun. Mereka yang sedari awal menyadari perbedaan tingkat kekuatan itu hanya berdecak kagum dan sedikit merasa iri meski sama-sama berada di ranah pendekar surgawi. Namun Liman Setiawan tidak diam saja, setelah membunuh Kana Liu dan mengambil cincin penyimpanannya ia segera bergerak secepat kilat menghampiri pendekar rahasia keluarga Liu yang terakhir. Jun Liu masih terpana atas kematian saudaranya, namun tiba-tiba ia gelagapan saat tubuh Liman Setiawan sudah berada di depannya. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Ucap Jun Liu secara refleks. Di belakangnya, tampak Ferdi Wang dan yang lainnya pun tidak kalah terkejutnya. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Liman Setiawan berada di luar pemahaman mereka semua. Mengabaikan pertanyaan Jun Liu, Liman Setiawan segera mengulurkan tangannya dan meraih leher pendekar surgawi yang tersisa dari keluarga Liu tersebut. Nasibnya kini tidak jauh berbeda saat bara Liu meregang nyawa di paviliun gerbang naga. Jun Liu meronta-ronta hendak melepaskan dirinya, namun tidak sedikit pun itu membantunya dan malahan membuat energinya terkuras habis berbarengan dengan lompatan sinar kebiruan yang merasuk ke dalam tubuhnya. Seperti sebelumnya, api abadi tampak ganas menyerap kekuatan pendekar surgawi dalam setiap lahapannya. Seiring dengan kekuatannya yang memudar, Jun Liu pun memejamkan matanya dengan enggan. Dia tidak menyangka jika semuanya akan berakhir seperti ini. Ia tidak menyangka jika Liman Setiawan bisa mengalahkannya dengan mudah meski ia sudah meningkatkan kekuatannya. Kalian yang selalu mendominasi dan bertindak seenaknya pun pada akhirnya mati juga, ujar Liman Setiawan tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, ia tidak ragu menguatkan cengkraman tangannya untuk mencekik leher Jun Liu hingga hancur. Hal ini membuat pendekar surgawi tersebut menghembuskan nafas terakhirnya, kekuatan dan keagungan keluarga Liu pun berakhir. Setelah membunuh Jun Liu, Liman Setiawan berjalan ke arah para pendekar pelindung keluarga Wang dan juga Xie Sifa. Tolong bantu yang lainnya, ada hal lain yang ingin aku lakukan, ucap Liman Setiawan kepada istrinya sambil menatap ke arah para pendekar keluarga Wang. Baik Liman GG, jawab Xie Sifa dengan senyum lembut, lalu melompat ke udara dan menghilang dengan cepat. Sementara itu, Liman Setiawan perlahan berjalan ke arah Ferdi Wang dan yang lainnya. Mereka bertiga tampak kelelahan setelah bertarung dengan Jun Liu sebelumnya. Melihat Liman Setiawan berjalan mendekat ketiganya tampak tersenyum puas. Ketua dan para sesepuh sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perlindungannya pada istri saya, ucap Liman Setiawan dengan sopan.
Meskipun ia sedang bertarung dengan Kana Liu, ia melirik dan mengetahui jika ketiganya tampak melindungi Xie Sifa dalam beberapa kesempatan. Sebagai pendekar yang baru memasuki ranah pendekar surgawi dan berhadapan dengan pendekar nomor urut 2 bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Tidak apa-apa, lagi pula keadaannya memang sangat berbahaya, ujar Wang Cai, salah seorang sesepuh keluarga Wang. Ketua, sebaiknya kita segera membuka rahasia alam langit. Aku khawatir dengan kematian para pendekar rahasia keluarga Liu akan memantik keadaan yang jauh lebih rumit, ucap Liman Setiawan dengan serius kepada Ferdi Wang. Meskipun Akademi Walid Jingga sudah melebur ke organisasi Gerbang Naga, Liman Setiawan selalu menganggap Ferdi Wang sebagai ketua. Panggilan itu sudah mendarah daging, sehingga sulit untuk dihapuskan begitu saja. Bersambung.